Film dibuka dengan adegan sebuah eksperimen cairan kimia yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah laboratorium di Kolkata. Cairan itu menghasilkan gas mematikan dan berhasil membuat tikus-tikus yang dijadikan bahan percobaan wafat seketika hanya dalam hitungan detik. Scene beralih ke stasiun kereta Metro Kaligat di mana orang-orang berjubel antri di sana menunggu kedatangan kereta akibat kenaikan BBM yang begitu mendadak sehingga masyarakat enggan menggunakan kendaraan pribadi. Terdengar ada himbauan dari pihak stasiun pada para penumpang untuk melaporkan pada polisi metro jika ada yang menemukan sesuatu yang aneh atau benda yang mencurigakan. Di gerbong kereta yang penuh sesak penumpang, seorang pria mendapatkan instruksi melalui telepon untuk mencari sebuah tas yang dicurigai berisi cairan gas beracun. Pria itu mengira mungkin tas yang dimaksud adalah tas milik anak sekolah yang sedang dibully oleh teman-temannya. Di sisi lain, seorang bayi terus menangis karena sang ibu lupa membawa dot susunya. Saat ia hendak turun di stasiun berikutnya, penumpang di sebelahnya melihat ibu itu meninggalkan tas, di mana ternyata ada botol susu di dalamnya. Saat berniat menyerahkannya, tangannya keserempet dan botol itu pun jatuh pecah dan gas beracun pun menyebar seketika dan membunuh lusinan penumpang di dalam gerbong. Lebih dari 100 orang dinyatakan tewas. Hari-hari berikutnya orang-orang begitu parno untuk naik kereta api karena trauma dengan insiden mematikan tersebut. Kelompok teroris diyakini bertanggung jawab atas serangan ini. Para keluarga dan kerabat korban melakukan unjuk rasa di Kolkata menuntut pemerintah untuk segera menemukan dalang di balik serangan tersebut. Selamat datang di Mr. B dalam konten berisiko tinggi. Dan inilah kisah. 2 tahun kemudian, seorang insinyur software bernama Vidya Bagchi yang sedang hamil dari London mendarat dan tiba di Kolkata. Kala itu Kolkata sedang merayakan Durga Puja, di mana saat perayaan digelar ditetapkan sebagai hari libur selama 5 hari. Vidya datang ke Kolkata untuk mencari suaminya yang hilang yang bernama Arnab Bagchi. Dari bandara, Vidya naik taksi menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Pada polisi, Vidya mengaku bahwa ia baru saja tiba dari London untuk mencari suaminya. Vidya menjelaskan bahwa suaminya pergi ke Kolkata dalam rangka tugas di NBC selama 2 minggu. Minggu pertama mereka masih terus berkomunikasi, tapi memasuki minggu ketiga, Arnab Bagchi menghilang tak ada kabar. Sampai akhirnya Vidya memutuskan untuk datang langsung mencarinya. Setelah memberikan penjelasan rinci tentang suaminya, Vidya hanya menunjukkan satu foto yang memperlihatkan wajah suaminya sebagai petunjuk dengan dalih suaminya ini memang tidak suka difoto. Saat Vidya diminta untuk tanda tangan, komputer di kantor polisi mengalami gangguan. Vidya menawarkan bantuan sebagai seorang ahli perangkat lunak di bidang firewall. Tentu itu bukan hal sulit baginya. Setelah itu Vidya mendadak pusing akibat kehamilannya. Melihat itu, Pak Ladu Singh segera memerintahkan salah seorang petugas bernama Satyaki Sinha atau yang lebih akrab dipanggil Rana mengantar Vidya ke penginapan. Di perjalanan, Rana bercerita bahwa di sini setiap orang selalu memiliki 2 nama. Nama aslinya Satyaki Sinha, tapi orang-orang selalu memanggilnya dengan nama alias yaitu Rana. Ini sudah bisa menjadi petunjuk penting dalam proses pencarian Arnab Bagchi yang hilang jejaknya. Berapa waktu tak tahu kemudian, mereka tiba di tempat tinggal Arnab sesuai dengan alamat yang Vidya simpan. Sebelumnya, Vidya sudah menelepon ke pihak penginapan saat masih berada di London. Manajer penginapan mencoba menjelaskan bahwa Arnab Bagchi tidak pernah tinggal di sana, tapi Vidya bersikeras karena merasa sangat yakin bahwa suaminya pernah tinggal di rumah sewa itu. Saat di London, setiap hari ia berbicara dengan Arnab. Bahkan Vidya tahu ada patung merak di dekat lift. Setengah memaksa, Vidya meminta kunci kamar nomor 15 dan memutuskan untuk tinggal sementara di sana. Kamar yang menurut Vidya pernah ditempati oleh Arnab Bagchi sebelumnya. Tak kuasa melawan the power of emak-emak, akhirnya manajer penginapan pun menyerahkan kunci itu dan saat Vidya diminta untuk tanda tangan di buku tamu, Vidya menolak.
Pagi harinya, Vidya komplain karena air panas di kamar mandi tidak berfungsi. Itu tidak sesuai dengan fasilitas yang tertulis di penginapan. Ternyata fasilitas air panas yang dimaksud adalah seorang anak kecil bernama Wisnu. Jika kau butuh air panas, panggillah Wisnu, maka dia akan membawakanmu air panas. Begitu kurang lebih. Setelahnya, Vidya berangkat menuju ke National Data Center NDC atau Pusat Data Nasional untuk menyelidiki keberadaan suaminya. Sebelumnya, Vidya sudah membuat janji dengan Nyonya Agnes de Mello, HR Manager di NDC. Sebenarnya sebelumnya Vidya sudah menelepon ke NDC dan Nyonya Agnes sudah menjelaskan bahwa Arnab Bagchi tidak pernah bertugas di sana. Vidya mencoba meyakinkan bahwa suaminya berangkat ke Kolkata setelah menerima panggilan tugas dari NDC. Bahkan Vidya lah yang mendesak suaminya untuk berangkat ke Kolkata menerima tugas itu selama 2 minggu. Namun Agnes merasa sangat yakin bahwa tidak pernah ada nama Arnab Bagchi yang ia terima sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh Vidya. Agnes meyakinkan bahwa tak ada dokumen tugas apapun terkait nama Arnab Bagchi. Sampai di sini apakah kalian mulai bingung? Kalau iya berarti sama. Tak lama kemudian Rana datang ke NDC untuk menjemput Vidya dan mengantarnya ke ruang penyimpanan mayat. Mereka memeriksa salah satu mayat yang dicurigai, namun ternyata itu bukanlah jasad Arnab Bagchi. Rana bertanya pada Vidya barangkali Arnab Bagchi punya kerabat di Kolkata. Vidya mengatakan bahwa suaminya punya seorang paman yang tinggal di Thakur-Pukur. Mereka pun melanjutkan pencarian ke rumah yang Vidya yakini adalah rumah paman suaminya. Di perjalanan, Vidya menunjukkan pada Rana sekolahan tempat di mana dulu Arnab Bagchi belajar. Vidya mengatakan bahwa suaminya banyak bercerita tentang sekolah itu. Namun setelah sampai di rumah yang dimaksud, keluarga tersebut mengatakan bahwa mereka tak pernah mengenal nama Arnab Bagchi. Bahkan selama 30 tahun tinggal di sana, mereka tak pernah tahu atau mendengar tentang keluarga Arnab Bagchi. Vidya dan Rana melanjutkan perjalanan ke sekolah suaminya dulu. Mereka memeriksa berkas alumnus tapi hasilnya masih nihil. Tidak pernah ada nama Arnab Bagchi yang pernah terdaftar di sekolah itu. Sampai di sini apakah Anda semakin bingung? Kalau iya berarti sama. Sementara itu di kantor NDC, Nyonya Agnes de Mello mencurigai seorang bernama Milan Damji karena dia terlihat sama dengan foto Arnab Bagchi yang pernah Vidya tunjukkan. Agnes mencoba mengakses data Milan Damji tapi terkunci. Tak bisa diakses sama sekali. Agnes kemudian memanggil salah satu staf dan bertanya kenapa ia tak bisa mengakses data itu. Staf itu memberitahu bahwa butuh izin dari Tuan Tiagi untuk membuka aksesnya. Di mana Tuan Tiagi sendiri sedang libur cuti saat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Nyonya Agnes menelepon Vidya dan membuat janji untuk bertemu dengan Vidya jam 3 besok karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Keesokan harinya saat hendak berangkat, Rana sudah menunggu Vidya dan berniat mengantarnya. Tapi kali ini Vidya menolak karena taksi langganannya sudah menunggu. Rana menyampaikan bahwa kepolisian sudah berkali-kali memeriksa data keimigrasian di London dan Kolkata. Dan pada tanggal yang Vidya sebutkan, tidak pernah ada nama Arnab Bagchi yang terbang dari London maupun mendarat di Kolkata. Namun Vidya tetap pada pendiriannya dan menganggap mungkin ada kesalahan sistem di kantor imigrasi. Vidya bertemu Nyonya Agnes di sebuah restoran. Nyonya Agnes memberitahu Vidya bahwa ia merasa wajah Arnab Bagchi tampak sama persis dengan mantan karyawan NDC yang bernama Milan Damji. Dia berhenti sekitar 2 tahun yang lalu. Milan Damji orang yang cukup asik tapi tertutup. Dia memiliki golongan darah yang sangat unik dan langka, yaitu golongan darah Bombay. Agnes menambahkan saat Milan Damji keluar dari perusahaan, banyak orang datang mencarinya. Setelah itu Milan Damji menghilang begitu saja dan tak pernah ada jejak tentangnya. Agnes sudah mencoba mencari data tentang Milan Damji di komputer NDC tapi akses selalu ditolak dan menyebut nama Rasik Tiagi yang merupakan supervisor sistem di NDC yang bisa membuka akses tersebut. Agnes memberitahu bahwa kemungkinan arsip Milan Damji masih tersimpan di kantor lama NDC. Vidya terlihat bingung dengan apa yang disampaikan Agnes karena ia menganggap Milan dan Arnab sudah pasti adalah orang yang berbeda. Karena 2 tahun lalu Arnab masih berada di London bersamanya, tapi Agnes terus meyakinkan bahwa foto Arnab terlihat sangat mirip dengan Milan Damji. Sementara di kantor asuransi jiwa, Bob Diswas yang merupakan seorang agen asuransi dicaci maki
maki oleh bosnya karena dianggap tak becus dalam bekerja. Saat itu pria yang terlihat inosen, polos, lugu dan rajin menabung itu mendapat pesan MMS di ponselnya yang berisi foto Nyonya Agnes. Bob kemudian pergi menemuinya. Sesampainya di rumah Agnes dengan begitu dingin dan tanpa beban, Bob membunuh Nyonya Agnes de Mello. Bob memeriksa sekali lagi untuk memastikan bahwa Nyonya Agnes adalah orang yang sama dengan foto MMS yang ada di HP-nya. Rupanya Bob Diswas ini adalah seorang pembunuh bayaran yang menyamar sebagai agen asuransi. Upaya untuk mengakses data Milan Damji menarik perhatian Badan Intelijen India di New Delhi. Mr. Khan, wakil komandan Badan Intelijen, beritahu hal ini pada Bhaskaran, komandan Badan Intelijen, dan mengatakan dia harus segera ke Kolkata untuk menyelidiki hal ini. Awalnya Bhaskaran tidak mengizinkan karena menurutnya itu kasus pembunuhan lokal biasa, tapi Bhaskaran berubah pikiran setelah Khan beritahu bahwa Agnes dibunuh setelah mencoba mengakses data Milan Damji. Sepertinya apapun hal yang berhubungan dengan Milan Damji begitu sensitif. Sampainya di Kolkata, Mr. Khan meminta agar kantor polisi segera dikosongkan dan menyuruh petugas untuk mendatangkan Vidya Bagchi dalam 10 menit untuk diinterogasi. Khan memperingatkan Vidya dengan kasar bahwa tidak ada nama Milan Damji di NDC. Mr. Khan menyuruh Vidya untuk berkemas dan segera kembali ke London. Tapi Vidya bersikeras dan tetap pada keyakinannya. Marah, akhirnya Khan pun pergi. देखिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आउट। लेकिन आप कौन? आउट। मिलन 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 आउट। देनी भी नहीं चाहिए। Setelahnya Rana kembali menawarkan jasa untuk mengantar Vidya pulang ke penginapan. Sementara Khan, dia berbicara dengan Bhaskaran atasannya dan memberi informasi bahwa Vidya Bagchi tidak berbahaya. Dia hanya wanita bingung yang sedang mencari suaminya. Bhaskaran meminta Khan untuk segera kembali dan tidak membuang waktu dengan wanita hamil tersebut. Bhaskaran kemudian menelepon seorang yang merupakan pensiunan inspektur di Badan Intelijen bernama Bajpai untuk datang dan menemuinya di kantor. Namun Bajpai menolak. Vidya bertanya pada Rana jika kita menyebut seseorang dengan nama depannya itu apa artinya. Rana menjelaskan itu menandakan kita kenal baik dengan orang tersebut. Saat di kantor polisi, Khan menegaskan pada Vidya bahwa Milan Damji tidak pernah ada. Tapi Khan selalu mengucapkan nama depan saat menyebut nama Milan Damji. मिलन 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 एक ही चीज पे अटकी हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? Keesokan harinya Rana datang ke kantor NDC untuk mencari informasi tentang Milan Damji. Namun Sapna, si operator, tidak bisa menemukan data yang dimaksud. Yagi kemudian datang mempertanyakan izin dan otoritas Rana untuk mengakses file tersebut. Terlihat marah, Khan datang ke kantor polisi dan menegur Rana bahwa ia tak boleh seenaknya masuk ke kantor NDC untuk mengakses informasi tanpa seizinnya, karena itu adalah urusan Badan Intelijen. ट्रैफिक में ड्यूटी करनी है। आउट। जैसे मैंने गुस्सा जो मैंने कहा। आउट। Khan mengingatkan Rana jika masih ikut campur tentang kasus pembunuhan Nyonya Agnes dan misteri tentang Milan Damji, Khan tak segan-segan untuk menjadikan Rana polisi tidur atau patung polisi. Setelah itu Rana menemui Vidya dan berusaha meyakinkan bahwa mungkin Milan Damji memang tak pernah ada. Vidya kemudian teringat sebuah momen saat bersama suaminya ketika melihat ibu-ibu yang mengenakan sari merah putih yang selalu dikenakan orang-orang saat hari baik. Kebiasaan buruk suaminya itu adalah selalu menuruti perkataan Vidya. Seperti itulah saat Vidya mendesak suaminya untuk menerima tugas di Kolkata. Saat itu suaminya berkata akan membelikan oleh-oleh sari merah putih untuk Vidya. Penuh perasaan, Rana menyampaikan bahwa ia merasa yakin Vidya akan menemukan suaminya dan Vidya akan mengenakan sari merah putih di hari baik itu. Belum menyerah dengan pencariannya, Vidya teringat dengan perkataan Nyonya Agnes bahwa kemungkinan besar arsip Milan Damji masih berada di kantor lama NDC. Setengah memaksa, Vidya meminta Rana untuk membantunya menyelinap ke sana. Di saat bersamaan, Bob Diswas kembali menerima perintah untuk pergi ke kantor lama NDC dan menemukan file Milan Damji. Vidya dan Rana pun akhirnya nekat menyelinap masuk ke kantor lama NDC. Di waktu yang sama, Bob juga berusaha menyelinap ke sana. Di antara ribuan arsip lama yang tersimpan, dengan bantuan Rana, Vidya akhirnya menemukan file yang dia cari. Namun di saat bersamaan, Bob Diswas juga tiba di ruangan tersebut. Beruntung mereka berdua berhasil kabur dari psikopat itu.
Keesokan harinya, Vidya menemui Khan bawa berkas itu dan membuktikan bahwa Milan Damji benar-benar ada. Vidya pun meminta Khan untuk menjelaskan siapa Milan Damji sebenarnya. Namun Khan tidak menanggapi dan meminta Vidya melupakan semua itu. Sebaliknya, Khan juga akan melupakan pencurian berkas pemerintah yang telah dilakukan Vidya. Namun Vidya terus bersikeras. Walaupun Milan Damji bukanlah suaminya, tapi sangat penting bagi Vidya untuk mengetahui siapa Milan Damji sebenarnya. Karena dia sangat mirip dengan Arnab Bagji. Vidya berkata akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Melihat kegigihan Vidya, akhirnya Khan mengungkap bahwa sebenarnya Milan Damji adalah orang yang bertanggung jawab di balik tragedi gas beracun di kereta metro Kolkata 2 tahun silam. Pemerintah menutupi fakta ini dari publik karena sebenarnya Milan Damji adalah agen Biro Intelijen yang berkhianat dan bergabung dengan musuh negara. Sampai pada giliran Khan ditugaskan untuk menangkapnya, tapi Milan Damji dan semua berkas tentangnya lenyap tanpa jejak. Milan Damji tak sendirian, ada orang di departemen yang membantunya. Khan menegaskan bahwa siapapun orang-orang yang berada di belakang Milan Damji, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Mr. Khan mengingatkan Vidya untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam kasus ini karena ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Bob Diswas diam-diam mengikuti Vidya dan mendorongnya sampai Vidya hampir tewas terlindas kereta. Tapi entah karena alasan apa, Bob kembali menariknya. Mungkin Bob hanya bermaksud mengintimidasi Vidya agar tidak ikut campur terkait kasus Milan Damji. Keesokan harinya, Kepala Biro Intelijen Bhaskaran mendatangi Bajpai di kediamannya dan meminta Bajpai untuk kembali bertugas. Tapi Bajpai menolak. Bajpai mengatakan bahwa ia hanya akan kembali saat Bhaskaran bisa menyingkirkan orang dalam di departemen yang berkhianat dan bersekongkol dengan Milan Damji. Vidya mengemukakan 3 hipotesanya tentang Arnab Bagji, suaminya pada Rana. Kemungkinan pertama, Arnab memang sengaja menghilang dan pergi meninggalkan Vidya. Kedua, Arnab dan Milan Damji adalah orang yang sama. Dan yang ketiga, Arnab sadar dirinya sedang dalam masalah karena wajahnya yang sangat mirip dengan Milan Damji. Mereka kembali melakukan investigasi dimulai dengan mendatangi alamat Milan Damji yang tertera di berkas yang mereka temukan sebelumnya. Di perjalanan, Rana dan Vidya mulai menemukan keakraban layaknya sahabat. Beberapa waktu tak tahu kemudian, mereka akhirnya tiba di pemukiman kumuh di mana di sanalah dulu Milan Damji tinggal. Terlihat Rana semakin mahir dalam hal congkel-mencongkel gembok. Namun tak banyak yang bisa mereka dapatkan di sana. Mereka hanya menemukan 2 gelas teh yang sudah mulai jamuran dan surat tagihan donor darah yang dititipkan pada tetangga. Karena tidak seperti nomor kamar yang lain, kamar bekas Milan Damji tidak memiliki kotak pos. Vidya kemudian mendatangi penjual teh dan menanyakan beberapa hal terkait kamar nomor 9. Barangkali mereka tahu sesuatu karena sebelumnya Vidya melihat ada 2 gelas teh di kamar Milan. Tapi mereka mengaku tak banyak yang mereka tahu karena Milan Damji sangat tertutup orangnya. Hanya saja anak mengantar teh yang bernama Peltu Subroto mengaku sering melihat seorang pria dengan koper berlapis emas menemui penghuni kamar nomor 9 itu. Melihat kelihayan Vidya dalam mengambil hati anak-anak, Rana pun memuji bahwa ia yakin kelak Vidya akan menjadi seorang ibu yang hebat. Mereka kemudian menuju ke rumah sakit yang tertera di surat donor darah tersebut, tapi tak banyak informasi penting yang bisa mereka dapat, kecuali informasi bahwa ada seseorang yang meminta donor darah langka itu 2 tahun yang lalu, yaitu golongan darah Bombay. Semua berkas tentang Milan Damji seolah lenyap di telan bumi. Rana mulai menyerah dan merasa pencarian ini sudah menemui jalan buntu. Tapi mereka telah sejauh ini. Setengah memohon, Vidya meminta Rana agar tetap membantunya. Vidya yakin pasti ada jawaban atas misteri ini di suatu tempat. Dan Vidya tak akan sanggup melangkah lebih jauh tanpa bantuan Rana. Setelah menatap mata indah Vidya, semangat Rana kembali berkobar. Dia mengajak Vidya menemui seorang pekerja seni di mana dia adalah seorang mantan mata-mata polisi yang cukup handal. Awalnya Cepu senior itu menolak untuk memberikan informasi apapun karena sudah lama dia tidak berhubungan dengan polisi dan tak ingin terlibat dalam kasus apapun lagi. Tapi melihat seorang wanita hamil yang memohon padanya,
Pak tua itu pun akhirnya luluh. Hanya butuh waktu 1 malam bagi cepu handal itu untuk menemukan fakta tentang permintaan donor darah langka di rumah sakit X Balpur 2 tahun lalu. Keesokan harinya mereka kembali bertemu. Pak tua memberitahu bahwa 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Mei 2008, 2 orang pria melakukan pertemuan rahasia di tempat itu. Keduanya tewas tertembak. Informasi yang beredar hanya ada 2 pria yang bertemu, tapi sebenarnya ada orang ketiga, dan donor darah langka itu dipesan dari rumah sakit X Balpur untuk orang ketiga. Hanya itu yang bisa Pak tua sampaikan, dan untuk informasi lebih lanjut, Pak tua memberi petunjuk pada Rana dan Vidya untuk menemui Dokter Ganguly, di mana ialah yang tugas malam di hari kejadian tersebut. Dokter Ganguly tidak begitu ingat kejadian tersebut karena itu sudah 2 tahun yang lalu. Namun dokter itu bersedia untuk mengakses kembali informasi lama yang diminta oleh Vidya dan Rana. Tapi dokter meminta Rana dan Vidya untuk kembali besok karena ada jadwal operasi saat ini. Namun naas, sebelum menyampaikan informasi tersebut, Dokter Ganguly terlebih dulu dibunuh oleh Bob Diswas, si agen asuransi psikopat itu. Vidya dan Rana diam-diam mencari data dari komputer Rana di kantor polisi. Mereka berhasil menemukan identitas kedua pria yang diceritakan oleh Pak tua sebelumnya. Vidya pun kembali menceritakan hipotesanya mengenai clue yang berhasil mereka kumpulkan. 2 orang yang tewas tersebut ternyata adalah mata-mata polisi dan seorang agen pemerintah. Mereka berdua diduga dibunuh oleh Milan Damji karena salah satu dari mereka mengetahui kedok busuk Milan Damji. Dalam insiden itu, Milan Damji juga terkena luka tembak yang membuatnya kehilangan begitu banyak darah sehingga dia membutuhkan donor darah. Vidya meyakini bahwa ada orang dalam yang membantu Milan Damji menutupi kedok pengkhianatannya. Rana pun memastikan bahwa memang ada keterlibatan orang dalam NDC dalam kasus Milan Damji ini. Keesokan harinya, Rana dan Vidya membawa Peltu Subroto untuk mengenali orang yang dulu sering menemui Milan Damji, dan ternyata orang tersebut adalah R. Sridhar, kepala bagian teknis NDC, yang ternyata Sridhar inilah yang memberi perintah pada Bob Diswas dalam setiap misinya. Sridhar kemudian mengirim foto Vidya pada Bob dan memberi perintah untuk membunuhnya. Gak pakai lama, Bob mengikuti Vidya dari belakang dan bersiap untuk membunuhnya. Tapi kali ini Bob harus gagal dalam aksinya karena kedatangan Rana. Bob yang terkejut tak sengaja menarik pelatuk sehingga peluru bersarang di perut seorang pejalan kaki yang menabraknya. Dalam upaya pelariannya, Bob tewas terlindas truk saat Rana berusaha mengejarnya. Rana yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam mengambil ponsel milik Bob yang mati mengenaskan. Setelah memeriksa ponsel tersebut, mereka menemukan semua foto para korban yang telah Bob eksekusi sebelumnya, termasuk foto Vidya. Vidya semakin yakin bahwa pengirim foto itu adalah orang dalam NDC karena ia hanya memiliki 1 cetak foto sebelumnya. Vidya sempat memberikan salinan foto tersebut pada Nyonya Agnes di NDC sebelum Agnes dibunuh. Rana mengajak Vidya ke kantor polisi dan menyerahkan ponsel itu sebagai barang bukti. Namun Vidya malah mengajaknya ke warnet. Sebagai seorang ahli IT, tak sulit bagi Vidya untuk meretas website pengirim pesan dan mendapatkan alamat IP komputer. Di mana dari alamat IP itulah Bob menerima instruksi dan menjalankan setiap misinya. Vidya sangat yakin kalau IP address itu adalah komputer milik Sridhar di kantor NDC. Selama ini Vidya pikir Pak Tyagi lah orang dalam NDC yang telah berkhianat, tapi ternyata dia hanya perantara. Rana terus mengingatkan Vidya bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan kini Vidya dalam bahaya. Tapi Vidya terus mendesak Rana untuk membantunya. Kali ini mereka berencana mengakses data-data penting dari komputer Sridhar di NDC. Dibantu oleh Sapna, Rana dan Vidya berhasil menyelinap masuk ke ruang kerja Sridhar beberapa saat setelah Pak Sridhar keluar dari kantornya. Tapi ternyata PC Sridhar terpasang security yang terkoneksi ke ponselnya sehingga pria itu bisa tahu saat ada seseorang yang mencoba mengakses komputernya. Sridhar sadar ini adalah ulah Vidya yang sempat ia lihat sekilas sebelumnya. Karena terjebak macet, Sridhar pun berlari kembali ke kantornya. Sementara itu, Vidya telah berhasil memverifikasi alamat IP dan menyalin data-data penting dari komputer Sridhar.
Sesampainya di ruangan, Sridhar telah kehilangan jejak Vidya dan Rana yang kabur lewat jalur akses smoking room di belakang kantor. Sridhar pun berusaha mengejar mereka. Rana yang menyadari kehadiran Sridhar menghubungi Mr. Khan untuk meminta bantuan. Dengan nafas tersengal karena sedang hamil besar, Vidya menabrak gerobak sekuteng sehingga Sridhar dapat menemukan keberadaan mereka di tengah keramaian. Pergelutan pun tak bisa terhindarkan. Dalam keadaan panik, Vidya tak sengaja menembak Sridhar hingga tewas. Khan dan rekan-rekannya yang baru saja tiba di TKP merasa kesal karena ia menginginkan Sridhar dalam keadaan hidup. Karena dia adalah kunci utama bagi Biro Intelijen untuk bisa melacak dan menemukan Milan Damji. Tentu akan semakin sulit bagi mereka untuk menemukan Milan Damji karena Sridhar kini telah tewas. Sementara Vidya merasa kecewa karena ternyata kini dia tahu selama ini Rana bekerja di bawah arahan Khan. Dimulai sejak Khan datang ke kantor polisi waktu itu. Vidya merasa ia hanya dimanfaatkan sebagai tumbal untuk menemukan buronan nomor 1 di negara itu. Semua rencana Khan telah kacau karena Sridhar telah tewas. Kini satu-satunya harapan mereka untuk mengungkap kasus dan menemukan Milan Damji adalah Vidya. Vidya bisa melakukan apa yang tak bisa mereka lakukan. Kemampuannya meretas serta image-nya sebagai wanita hamil yang ditinggal kabur suaminya membuat Vidya lebih leluasa bergerak dan tak ada orang yang akan mencurigainya. Mr. Khan minta pada Vidya agar mau bekerja sama membantu mereka. Pengungkapan data di komputer Sridhar pun dimulai. Dari sekian banyak data yang berhasil ditemukan, ada satu kode berupa kombinasi huruf yang tak bisa Vidya pahami. Rana yang melihat handphone Mr. Khan punya inisiatif. Dia minjamnya dan mengetikkan kode tersebut yang ternyata itu menunjukkan nomor telepon milik Bhaskaran. Kepala badan intelijen yang tak lain adalah atasan Mr. Khan. Dan berdasarkan temuan ini, kecurigaan pun beralih ke Bhaskaran. Kali ini Khan memohon dengan sopan pada Vidya agar mau membantunya untuk yang terakhir kali mengungkap misteri kasus Milan Damji dan keberadaan Arnab suaminya. Vidya kemudian menelepon Bhaskaran dan mengatakan bahwa ia menemukan data-data sensitif di komputer Sridhar yang terkait namanya. Vidya meminta Bhaskaran untuk membantu menemukan suaminya dengan imbalan dokumen penting yang telah ia dapatkan tersebut. Seolah tidak mengerti dengan apa yang dimaksud, Bhaskaran justru menyuruh Vidya untuk melapor ke kantor polisi setempat. Mendengar reaksi Bhaskaran ini, sepertinya kecurigaan padanya memudar dengan sendirinya. Namun tidak lama setelahnya, Vidya mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang meminta Vidya agar segera menyerahkan dokumen tersebut jika ingin suaminya tetap hidup. Tak salah lagi, Khan menduga bahwa penelpon tak dikenal ini adalah Milan Damji, orang yang selama ini mereka cari. Di hari terakhir perayaan Durga Puja, Rana memberi Vidya sari merah putih sebagai bentuk permintaan maafnya dan berjanji akan membantu Vidya menemukan Arnab. Tidak bermaksud lancang karena Vidya telah bersuami, Rana masih menyimpan notanya dan saat Vidya bertemu Arnab, Rana akan minta Arnab untuk membayarnya. Jadi anggaplah sari itu adalah hadiah dari Arnab suaminya, bukan dari Rana. Dari si Cepu senior, Rana mendapat informasi bahwa Milan Damji telah tiba di Kolkata. Sepertinya Bhaskaran tak punya pilihan lain karena reputasinya benar-benar terancam kali ini. Akhirnya Rana menyadari bahwa sebenarnya Vidya hanya dijadikan umpan tanpa memperhitungkan keselamatan dan nyawanya oleh Mr. Khan. Mr. Khan akan melakukan apapun untuk menangkap Milan Damji termasuk mengorbankan Vidya. Menyadari hal ini, Rana berbicara pada Mr. Khan dan mendesaknya untuk membatalkan misi ini karena keselamatan Vidya menjadi taruhannya. Tapi sekali lagi Mr. Khan akan melakukan apapun untuk melindungi negaranya. Ini bukan tentang siapa yang benar dan salah. Rana mempertanyakan pada Mr. Khan kalau seperti ini caranya, lalu apa bedanya mereka dengan Milan Damji? Sampai Mr. Khan mengeluarkan statement bahwa mereka adalah sama. Yang membedakan, Mr. Khan melakukan ini demi menegakkan hukum, sementara Milan Damji melakukannya untuk melawan hukum. Dikhawatirkan akan mengganggu jalannya misi, Mr. Khan menyita ponsel Rana dan menyuruh anak buahnya mengawasi untuk memastikan Rana tidak bisa kemana-mana. Beruntung Pak Ladu Singh punya inisiatif mengelabui petugas sehingga Rana bisa keluar dari kantor. Beberapa waktu setelahnya, Vidya mendapat telepon yang memberitahu di mana Vidya harus menemui Milan Damji. Setelah berpikir matang-matang, Vidya akhirnya pergi menemui Milan Damji di lokasi perayaan hari terakhir Durga Puja dengan mengenakan sari merah putih pemberian dari Rana.
Disusul oleh Rana, Mr. Khan dan orang-orangnya yang terlihat bergegas menuju ke TKP yang dimaksud. Milan Damji tak boleh lolos kali ini. Saat itu ramai orang-orang berkerumun sedang melakukan perayaan hari besar itu. Di sebuah sudut yang sepi, Vidya akhirnya bertemu dengan Milan Damji, orang yang selama ini dia cari. Tanpa banyak basa-basi, Milan Damji meminta Vidya untuk segera menyerahkan dokumen file yang dimaksud jika Vidya masih menginginkan suaminya. Namun Vidya tidak percaya begitu saja. Vidya bertanya pada Damji jika ia menyerahkan berkasnya, apakah Milan yakin bisa mengembalikan suaminya. Merasa tak punya banyak waktu dan sadar bahwa saat ini dia adalah orang paling dicari oleh pemerintah, Milan berniat untuk pergi, namun Vidya mencegahnya dan sampai akhirnya Milan Damji menendang dengan keras perut Vidya yang sedang hamil besar. Tak cukup sampai di situ, Milan Damji menodongkan pistol dan bersiap membunuh Vidya. Sesaat Vidya terlihat pasrah dengan nasib yang akan menimpanya. Tapi tiba-tiba ternyata selama ini Vidya memalsukan kehamilannya. Dengan perut palsu dan tusuk kondenya, Vidya berhasil menikam dan melukai Milan Damji. Milan Damji berusaha kabur, namun karena ketidakberdayaannya, Vidya dengan mudah mengejar dan menembaki Milan Damji sampai pria itu tewas seketika. Mendengar suara tembakan tersebut, Rana, Mr. Khan dan tugas yang lain pun segera berlari menuju ke sumber suara. Namun Vidya telah pergi dan membaur dengan ribuan warga yang sedang merayakan festival dengan sari yang seragam. Vidya meninggalkan catatan ucapan terima kasih untuk Rana dan sebuah flash disk yang berisi data-data penting dari komputer milik Mr. Sridhar. जब वो उस शक्ति का गलत इस्तेमाल